Misi adalah perintah Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gitu ya. Pelayanan misi mencoba untuk menjangkau orang bukan hanya di pedalaman, di pedesaan dan perkotaan, bahkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu spesial internasional, yaitu dari Belanda, yaitu adalah misionaris Belanda. Ya, dan beliau rela-rela jauh datang ke Solo untuk menceritakan gitu ya pekerjaan Tuhan di Belanda. So, let's welcome our special guest, Miss Lena. Hey. Thank you. Okay, hello Miss Lena. How are you doing? I'm doing great. Yes. Doing great. Okay, very well. So welcome to Solo and also welcome to our podcast. Yeah, this is our special occasion to Wow. welcome you. Thank you so much. So and our podcast is pak choy. Yeah. Do you know pak choy? Pak choy is some kind of vegetable. Yeah. Actually. Yeah. Have you heard pak choy? Yeah? Okay, pak choy. So pak choy stand for podcast GKI Choyida. Wow, that's so Yeah, cool. Cool, yeah, unique, yeah. And also easy to remember, I guess. Yeah. Yeah. So, how long has it been since your last visit to Solo? I guess it was 2 years ago. 2 years So ago. 2022, I went to Solo, but just a short visit, probably 2 weeks. 2 weeks only. I Okay, guess, that's yeah. quite short. Okay, so what do you think of Solo now? Well, I can see that Solo is developed so well. Okay. Especially with the infrastructure in the cities and the city is it's really nice Really and nice, yeah. it's always enjoy for the food for sure. Yes, we are quite famous with the food. The culinary is so great. So great, yeah. Yeah, Okay. in Solo. So have you tried all the food in Solo? Well, not all the No, of food course, for yeah. sure. Okay, because your visit only for a short time. Yeah. But I like salad or Okay. What about nasi liwet? yeah, Have you nasi tried? liwet is also very lekker. Okay. Sorry, lekker is in Dutch. Dutch, yeah. Yeah. What's lekker? Lekker is delicious. Delicious. Yeah. Ah, I see that. Okay, new vocabulary for me. Okay, then before getting any further, I would like to inform you that actually Miss Lena speak Indonesian, yeah, because she's originally from Indonesia. Bahkan kita share similar face shape gitu ya. Karena kita sama-sama dari Maluku ya. Yeah, that's But, right. Kak Lena ini Maluku Tenggara. Ya, Dan betul. saya Maluku, saya malu-maluin. Iya, Kak. Jadi gimana Kak, asalnya dari Maluku Tenggara ya? Maluku Tenggara itu terkenal dengan apa ya? Dengan pantainya, Pantainya ya. dengan di pasir Maluku. putih. Ya. Betul, Maluku itu nggak cuma Maluku Tenggara sih, semua Maluku ya. Iya. And then gimana kalau musiknya? Ya, Banyak musiknya. penyanyi nggak di sana? Ya, banyak penyanyi. Suara-suara orang-orang Maluku kan bagus-bagus Iya. ya. Terima kasih. Karena Ambon juga sekarang terkenal jadi city of, kota musik ya, kayak kota musik ya gitu ya. Karena memang banyak pemusik dan juga penyanyi yang berasal dari Solo lagi Ambon, berasal dari Ambon gitu ya. Oke. Kak, kan ini ya dari Indonesia, lalu tapi kakak tinggalnya di Banjarmasin ya. Iya. Itu lahir besar atau besarnya di Maluku terus pindah ke Banjarmasin? Iya, jadi saya memang lahir dan besar di Banjarmasin, tapi orang tua yang dari Maluku Tenggara. Jadi saya baru pertama kali pulang ke Maluku Tenggara tahun 2015, waktu baru pulang dari Belanda. Waktu liburan juga. Berarti dari sepanjang ini baru satu kali ke Maluku Tenggara Iya, ya? betul sekali. Iya, sama. Kalau saya ini sih numpang lahir aja sih. Oh, gitu ya? Ambon, habis 2 bulan pindah gitu. Oh, Langsung pindah Solo. langsung pindah nggak sih? Memang saya ini entah kenapa pindah-pindah sih. Dulu pernah di Kalimantan dulu. Dulu sempat di Sampit. Sampit Palangkaraya. Oh, wow. Makanya kami di rumah tuh ngomongnya pakai bahasa ini. Kalau ngomong kamu tuh pakai ikam. You know Iya, ikam, ya? betul. Ikam bahasa Jadi, Banjar. kalau ngomong kamu ikam, tapi sisanya pakai bahasa Indonesia semua. Cuma ikam aja yang pakai, kamu aja pakai ikam gitu. Sisanya bahasa Indonesia semua gitu ya. Setelah itu udah Banjarmasin berarti lahir besar di Banjarmasin ya. Iya. Bisa cerita nggak sedikit panggilan untuk pelayanan misi ke Belanda itu dulu seperti apa ya? Oh, ya. Kok bisa merasa terpanggil untuk pelayanan misi itu? Oke, jadi memang sejak
2009, 2010 Tuhan bicara kepada saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk pelayanan full time. Di mana Tuhan memanggil saya untuk pelayanan misi kepada orang-orang Eropa. Tapi sebenarnya dulu saya pekerjaan, ya saya bekerja secara profesional. Saya bekerja di perusahaan, tapi kemudian Tuhan menuntun saya untuk bergabung dengan pelayanan misi. Namanya adalah Youth with a Mission. Jadi waktu itu karena Tuhan memanggil saya untuk pelayanan di Eropa, maka saya sekolah di Inggris. Dan setelah pelayanan di Inggris selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Tuhan berbicara bagi saya untuk pelayanan ke Belanda. Jadi sejak 2019 saya melayani secara full time di YWAM Amsterdam. Tapi sebelumnya saya sudah pelayanan, tapi tidak bekerja sebagai staf YWAM Amsterdam. Tapi sejak 2019 baru saya mulai bekerja sebagai staf. Gitu. Dulu di Inggris sekolah di mana? Dulu di Inggris saya sekolah dengan YWAM Derby. Jadi itu sekitar 2 jam dari London naik kereta api. Dan seluruh misionari yang bekerja dengan YWAM, mereka terlebih dahulu harus mengikuti DTS atau Discipleship Training School. Jadi pada waktu itu saya mengikutinya di Derby selama kurang lebih 9 bulan. Jadi ini bukan sekolah pendeta, tapi ini hanya sekolah persiapan pembekalan untuk misi. Oke, itu kayak training gitu ya? Iya, betul. Seperti ya training seperti itu. Kalau di situ perlengkapinya apa aja itu? Dari misi, teologi juga ya? Iya, kita belajar bagaimana kita mengerti tentang Tuhan sebagai Bapa. Karena sebenarnya tujuan dari seluruh Discipleship Training School itu adalah menolong orang untuk memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, tentu bagaimana kita bisa memiliki hubungan pribadi yang tetap bersama dengan Tuhan kalau di dalam kehidupan kita mungkin kita memiliki gambar yang salah tentang Tuhan atau memiliki gambar diri yang salah tentang kita. Jadi selama proses DTS itu kita belajar tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Bapa Tuhan atas hidup kita. Seperti itu. Oke. Kalau fokus dari, apa tadi nama lembaga misinya? Youth with a Mission. Youth with Mission ya, itu kalau singkatannya betul? Disingkat ya, ada singkatannya ya? Iya sih, Youth with a Mission disingkat YWAM. YWAM ya? Yes, Oke. Berarti untuk fokus YWAM sendiri, untuk misinya itu ada fokusnya sendiri ya? Kalau fokus visi daripada YWAM itu adalah making God knows to all the nation. All the nation, To know God and make Him known. I see. Tapi ini kan ada youth-nya ya? Ya. Apakah itu ada spesifik untuk ke youth atau itu karena mengajak youth untuk menjangkau to reach, di outreach gitu? Ya. Jadi memang karena ini adalah Youth with a Mission, jadi memang anak-anak muda lah yang lebih banyak mengikuti akan Youth with a Mission ya. Tapi tentu Youth with a Mission terbuka untuk berbagai generasi, tetapi fokus pelayanan kita adalah kita menolong anak-anak muda untuk siap bermisi bagi Tuhan, anak muda untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi meskipun gitu bukan berarti cuma untuk menjangkau anak-anak muda aja ya? Ya, gitu betul. YWAM. Karena tadi visi daripada YWAM kan mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal atas bangsa-bangsa. Dulu bisa kenal YWAM itu dari mana dulu? Apa waktu itu pelayanan ke Banjarmasin? Ya, sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sebenarnya sewaktu saya bergumul tentang pelayanan misi, waktu Tuhan mulai bicara dari tahun 2009, 2010 sampai ke 2011, sebenarnya YWAM itu tidak pernah saya kenal. Tetapi singkat kata, singkat cerita yang bisa saya bagikan di dalam podcast ini adalah bahwa satu saat ada satu orang pendeta dari Amsterdam yang datang ke Banjarmasin, dan waktu itu kami cuma bicara-bicara, dia tanya saya gereja mana, saya gereja GPIB, Maranatha Banjarmasin, dan setelah itu dia bilang, apakah kamu kenal dengan Jeffrey, dia dari GPIB Jakarta. Tapi setelah itu dia bilang Jeffrey bergabung dengan pelayanan misi, dan saya tidak tahu ternyata Jeffrey itu bergabung dengan YWAM.
Dan karena saya mengikuti mailing list daripada gereja GPIB, maka saat itu saya menemukan email dari Jeffrey. Dan Jeffrey bergabung dengan YWAM di Perth, Australia. Dan melalui Jeffrey saya mengenal pelayanan YWAM. Jadi dalam hal ini saya memang melihat bagaimana Tuhan memimpin saya sampai saya menemukan pelayanan YWAM. Oh, I see. Oke. Untuk ada nggak daerah khusus yang memang YWAM ini fokuskan? Kayak tadi misalnya kan, apakah hanya di Europe aja? Atau sebenarnya YWAM ini lebih luas daripada Europe seperti itu? Jadi sebenarnya founder dari YWAM itu dari Amerika, namanya Lauren Cunningham. Dan dia memang memiliki visi tadi untuk mengenal Tuhan, dan Tuhan dikenal bagi bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya YWAM itu dimulai dari Amerika, kemudian ke seluruh dunia. Jadi kita memiliki base YWAM hampir di setiap negara. Bahkan waktu saya bermisi di Inggris, saya baru waktu saya pulang ke Indonesia, sebelum saya bekerja di Belanda, saya baru tahu bahwa ternyata YWAM itu juga ada di Indonesia. Atau di Indonesia kan berarti kalau YWAM disingkat dengan YWAM, disingkat Yayasan Wahana Anak Muda. Jadi sebenarnya ternyata di Indonesia ada. Begitu. Oke. Pinter juga yang buat singkatan tuh ya. YWAM, kalau YWAM Youth with a Mission. A Mission ya. Kalau Indonesia tetap dipertahankan. Jadinya Yayasan Wahana Anak Muda. Anak muda ya. Oke. Betul. Jago juga. Bagus juga ya buat ini ya. Oh gitu. Cuma memang apa namanya, saya mungkin belum pernah dengar kayaknya. Belum pernah dengar atau pernah dengar, cuman saya lupa ya tentang apa YWAM atau YWAM. Tapi lebih enak YWAM ya. YWAM. Iya, betul. Udah aja pleset ngomong YWAM. Enak YWAM ya. Gitu ya. Oke. Apakah ini ya ada kayak sejenis eligibility-nya, kayak ada basic requirement untuk bisa pelayanan bergabung dengan YWAM gitu, ada nggak kayak gitu? Iya, tadi basic yang paling utama adalah orang terlebih dahulu harus mengikuti DTS. Kemudian proses daripada penerimaan siswa, tentu waktu orang mengatakan mereka ingin join YWAM, mereka ingin sekolah, mereka ingin melakukan DTS, maka dari staff sekolah DTS, mereka terlebih dahulu berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah orang ini adalah orang yang Tuhan inginkan untuk mereka. Jadi setelah proses staff berdoa, kemudian dibawa kepada pimpinan YWAM. Mereka juga cek di hadapan Tuhan. Jadi YWAM itu selalu melibatkan Tuhan, dan yang paling penting untuk YWAM adalah mendengar suara Tuhan. Jadi kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Tetapi tentunya orang-orang yang akan masuk bermisi dengan YWAM itu ya seringkali siapapun mereka, entah mereka mau masuk STT atau lain-lain, kan mereka punya latar belakang dalam hidup mereka yang mungkin sedikit sulit ya. Nah, tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk belajar, bersedia untuk ditegur, terbuka untuk belajar lebih lanjut, dan Tuhan bilang yes waktu kita berdoa, menanyakan konfirmasi kepada Tuhan, maka kita bisa menerima orang tersebut. Begitu. Karena kita percaya kan bahwa kuasa Roh Kudus bisa mengubah orang yang keras. Ya, betul. Oke. Jadi untuk siapa yang terpanggil, silakan ya. Atau janjian saya nih? Mungkin ya. Mungkin ya. Oke. Nanti ada yang marah nih kalau terlalu cepat saya pindah. Oke Kak, saya mau tahu juga nih. Jadi kan berarti Kak sudah berapa lama nih pelayanan di YWAM? Ya. Jadi dari tahun 2011 saya sekolah terlebih dahulu di Inggris. Kemudian mulai tahun 2012 saya pelayanan di YWAM Derby di Inggris. Nah, saya melayani sampai sekitar tahun 2013 ya. Terus 2014 saya pulang ke Indonesia. 2015 saya sekolah lagi karena pada waktu itu Tuhan sudah bicara kepada saya untuk bergabung dengan pelayanan di YWAM Amsterdam. Dan waktu itu saya pikir saya harus memperlengkapi diri karena Tuhan berbicara kepada saya untuk bergabung dengan pelayanan wanita-wanita prostitusi di Red Lake District di Amsterdam. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa memang saya harus memperlengkapi diri dan belajar lebih banyak tentang
peperangan rohani, sehingga tahun 2015 saya sekolah lagi di Belanda dan mengambil sekolah ya doa seperti itu ya. Oh gitu. School Oke, of oke. Intercessory Prayers. Oke, berarti since 2012 up to now ya berarti? Iya, betul sekali. Oke, bisa cerita nggak sedikit soal, nggak usah, jangan sedikit sih, agak banyak, soal pelayanan di Belanda gitu. Iya, oke. Jadi waktu saya sekolah di TS di Inggris, setiap akhir sekolah kami selalu melakukan outreach. Jadi pada waktu itu 2012 sekitar bulan Maret ya, kami melakukan outreach di Amsterdam di Belanda. Dan pada saat itu kan saya masih student ya, saya masih siswa di TS dari Inggris yang melakukan outreach di Belanda. Nah pada waktu itu kami bekerja sama dengan YWAM Amsterdam dan saya dan tim kami, tim dari Inggris, teman-teman di TS, kita bekerja sama melakukan outreach dengan pelayanan yang menjangkau wanita prostitusi. Namanya itu adalah CLEF Team. Jadi CLEF ini adalah pelayanan yang menjangkau wanita-wanita prostitusi. Nah waktu itu kita bekerja sama dengan mereka, kita berdoa. Dan yang menarik adalah karena kita adalah siswa, jadi kita nggak bisa pergi gitu ya ke ke jendela. Jadi kalau red light district itu kan jendela seperti kaca. Jadi sebenarnya kan kalau kaca-kaca, jendela-jendela gitu ya, banyak kan. Itu kan seperti toko ya. Nah, yang dimasukkan di situ kan wanita-wanita yang bekerja di dalam prostitution itu. Jadi saat tim dari YWAM Amsterdam mereka pergi ke jendela, kami dari DTS Derby gitu ya, kami berdoa. Dan apa yang Tuhan nyatakan waktu kami berdoa, ketika mereka pulang, waktu kami debrief, itu selalu terjadi seperti apa yang Tuhan nyatakan. Jadi pelayanan itu begitu membekas di dalam pikiran saya pada waktu itu. Tapi setelah, dari tahun 2012 waktu saya outreach di Amsterdam, sebenarnya Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa setelah Tuhan memanggil saya dari Belanda, Tuhan ingin saya untuk pindah, sekolah di Inggris, Tuhan ingin saya pindah ke Belanda gitu. Nah, tapi memang saya tahu bahwa itu tidak langsung setelah selesai DTS, sebab saya tahu Tuhan masih menginginkan saya untuk kembali ke Inggris, melanjutkan pelayanan pemuritan di gereja Anglikan dan juga menolong para wanita di dalam kelompok-kelompok pemuritan di Inggris. Tapi kemudian saya kembali ke Inggris 2012, lalu saya bekerja sebagai staf sekolah di TS, dan tahun 2013 kami kembali lagi ke Amsterdam untuk kembali melakukan outreach. Tapi waktu itu saya yang memimpin outreach dan kami bekerja sama lagi dengan CLEF. Akhirnya singkat kata singkat cerita, tahun 2014 saya diminta oleh pimpinan CLEF Team, orang Belanda gitu ya, dia bilang saya berdoa dan saya merasa bahwa kamu harus bergabung dengan pelayanan The CLEF gitu untuk menjangkau wanita prostitusi. Pada waktu itu saya katakan oke, saya juga tidak bilang tidak gitu. Tapi sebenarnya hati saya menolak karena saya lebih senang untuk memuridkan anak-anak muda gitu ya, untuk memuridkan gereja, untuk memuridkan orang-orang di luar prostitusi. Tapi karena saya diminta ya saya taat, saya berdoa gitu. Tapi waktu saya berdoa ternyata dalam waktu itu kan saya selalu traveling Indonesia, Inggris, Belanda, Indonesia, Inggris, Belanda, selalu seperti itu. Nah, saat-saat perjalanan saya itu Tuhan mengirimkan banyak orang yang berada dalam pergumulan dosa-dosa seksual. Dan saya banyak menemani orang-orang untuk berdoa, berdoa untuk minta agar Tuhan melepaskan mereka dari segala addiction dan lain-lain. Dan di situ saya tahu bahwa Tuhan memberi konfirmasi bagi saya untuk melayani pelayanan prostitusi di Red Light District dengan YWAM Amsterdam bergabung dengan CLEF Team. Oke. Ini prostitusi ini kan berarti pekerjaan ya yang dimaksud ya? Iya, betul. Tapi meskipun itu pekerjaan pun mereka juga
otomatis teradiksi dengan itu juga ya, sexual sin gitu ya. Ya, itu sudah pasti ya. Berarti karena kan saya sempat dengar cerita juga kan, kadang itu ada orang-orang yang mungkin nggak semua ya, yang mereka itu pekerjaan mereka, terus kayak mereka udah nggak ada feeling lagi, kayak ya udah gitu aja, tidur aja gitu, nggak kayak ya udahlah gitu aja gitu, nggak ada kayak sejenis, apalagi karena mungkin udah bosen atau gimana ya, jadi cuman gitu doang gitu ya. Berarti sampai sekarang nih kakak fokusnya memang tetap di ini women, pelayanan di women ya? Ya, Fokusnya sementara di situ. waktu ini, karena sebenarnya seperti di Belanda ya, jadi tidak hanya wanita yang bekerja sebagai prostitusi, tetapi juga pria. Tetapi pria yang sudah melakukan operasi, entah operasi kelamin atau enggak operasi dada seperti itu ya. Jadi yang kita jangkau bukan hanya kepada wanita, tapi juga kepada pria-pria. Nah, tetapi memang pria-pria ini bekerja di sana bukan sebagai pria, tapi berpakaian seperti wanita, gitu ya. Ya. Berarti ini kita dapat clue juga. Berarti salah satu challenge di Belanda ya, itu salah satunya mereka mendukung LGBTQ ya. Sangat mendukung LGBT. Dan memang kan dulu pertama kali pemberkatan pernikahan gay itu kan dilakukan di Belanda gitu. Jadi memang tantangan di Belanda itu sangat besar gitu, sebab orang-orang setuju dengan pekerjaan si jahat dan mereka bahkan melegalkan gitu ya. Karena juga prostitusi itu juga legal bagi pemerintah. Bahkan pemerintah juga memiliki beberapa jendela yang juga disewakan kepada wanita prostitusi seperti itu. Dan pemerintah juga mendapatkan pajak dari prostitusi. Jadi betapa kompleksnya ladang yang saat ini sedang saya layani di Belanda, karena memang dari segi pemerintah, kemudian orang-orang di sana juga setuju begitu ya dengan misalnya LGBT, atau it doesn't matter with the prostitution in the red light district for sure. And red light district jadi juga sudah seperti lebih kepada tourist destination gitu. Jadi mereka datang ke sana ya udah nonton-nonton cewek-cewek yang ada di jendela seperti itu ya. Sehingga seringkali mereka kan suka marah sebab di sana kan sudah ditaruh larangan tidak boleh mengambil foto gitu. Tapi yang namanya turis ya, mereka selalu mengambil foto kan seperti itu. Jadi membuat mereka marah. Seperti itu. Dan dari situ kami juga seringkali bisa ada kesempatan untuk bicara dengan mereka gitu. Kenapa kamu marah gitu? Dan mereka bilang ya, saya takut nanti keluarga saya tahu. Kenapa kamu takut gitu ya? Jadi itu kesempatan bagi kami untuk bisa memberitakan Injil juga gitu ya. Tapi tentu pelayanan di Red Light District adalah pelayanan jangka panjang gitu ya. Jadi kita ketemu orang bukan berarti kita bisa langsung bisa menceritakan tentang Yesus gitu kan. Karena mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin mereka baru di titik 2 atau bahkan baru titik 1 atau mungkin ada yang 0 gitu. Betul. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya juga mengingatkan yang mau ke Belanda ya, ingat Red Light District dihindari, bukan didatangi ya. Didatangi lagi. Ya kan itu salah satu. Nanti orang mereka catat ini, Red Light District. Ya, jangan datang ya. Tadi ngomong apa tadi soal ini ya, scale dari ya. Berarti YWAM ini juga punya scale sendiri ya, mereka untuk menentukan seorang ini sudah siap atau tidak. Karena ini juga sih, memang karena saya kan background saya ikut juga ini ya, apa namanya, teologi juga ya. Fokusnya memang di misi spesifik gitu ya. Memang saya melihat kadang itu ada sebuah kayak komunitas yang memang itu bagi mereka tuh memaksa bahwa ketika kita memberitakan Injil itu adalah satu momen di mana memang orang itu memang harus terima gitu, satu momen gitu. Itu momen. Jadi itu mereka melihat itu sebagai event, bukan sebuah proses. Seperti itu ya. Nah, saya lihat kalau YWAM ini sepertinya punya skill ya antara 1 until 10 ya, betul ya. Untuk melihat kesiapan seseorang apakah benar-benar dia ini sudah siap atau belum ya, betul ya. Berarti kan harus ada ini ya, relationship ya. Seperti itu. Ya. Betul. Apakah kakak bisa cerita nggak gimana pengalaman ketika memberitakan Injil kepada mereka gitu? Ya. Jadi betul sekali yang seperti yang Leo katakan tadi gitu. Jadi sebenarnya secara pribadi saya belajar tentang pelayanan
yang berkenan di hadapan Tuhan waktu saya ada di Belanda. Karena mindset saya selalu berkata bahwa pelayanan misi itu adalah pelayanan yang menghasilkan secara kuantiti. Berapa orang yang sudah kamu muridkan? Ada berapa orang yang sudah dibawa kepada Yesus gitu ya. Betul. Jadi melihat pelayanan sebagai sebuah target. Ya. Ya, orang-orang yang dilihat itu adalah orang-orang yang menjadi target. Padahal sebenarnya bahwa Tuhan mengajar kita untuk mengasihi kan. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi mereka, melihat mereka dengan perspektif pandangan Tuhan, sebab dosa yang memenjarakan mereka kan. Tapi mereka berharga di mata Tuhan. Jadi saya banyak belajar tentang hal itu gitu. Dan tentang pelayanan penginjilan yang benar. Saya juga belajar waktu saya ada di luar negeri gitu ya, sejak saya di Inggris gitu. Karena ternyata kan memang kesiapan orang untuk menerima Injil itu kan harus juga kita lihat dan doakan. Dan kami memang menyadari sebagai orang yang berada di front line untuk pelayanan kepada wanita prostitusi, kami tahu gitu loh bahwa sebagaimana firman Tuhan bilang gitu kan, bahwa kita bukan berhadapan dengan darah dan daging gitu kan, tapi kita berhadapan dengan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa yang menawan orang-orang untuk mengenal Yesus gitu kan. Ada roh-roh yang menolak pengenalan akan Tuhan. Jadi memang banyak waktu yang kami habiskan adalah kami banyak berdoa gitu. Karena kan ini peperangan rohani ya. Jadi itu satu hal, kami banyak berdoa. Nah, apa yang kami lakukan? Jadi mungkin ini juga bisa informasi kepada para jemaat di GKI Coyudan bagaimana caranya saya melakukan outreach gitu ya di Red Light District. Jadi yang kami lakukan misalnya kami membawa minuman gitu ya. Jadi kami bawa kopi, teh gitu, kami bawa cookie gitu ya. Kemudian kami pergilah berjalan keliling ke window itu. Jadi di situ kami build up relationship dengan mereka. Nah dari situlah kami akhirnya akan datang. Nanti kan ada di antara mereka yang tidak mau terima kami kan. Tetapi satu hal yang saya belajar juga bahwa kita harus bekerja bersama dengan Tuhan, melihat spirit apa yang ada di Red Light District. Nah seperti yang kami doakan, yang kami lihat, yang Tuhan bukakan kepada kami, bahwa spirit di Red Light District itu adalah consumerism, you know. Jadi ya seperti pria-pria yang mencari wanita, memanfaatkan wanita, ingin mengambil sesuatu dari wanita, maka kami harus melakukan outreach with the opposite spirit gitu, spirit yang ada di situ gitu ya, greedy, ya spirit yang ya mau mengambil sesuatu, meraup sesuatu. Akhirnya Tuhan kasih strategi kepada kami pergi ke Red Light District, ya kami tadi memberi dengan free ya. Terkadang mereka untuk orang-orang yang baru di sana yang belum pernah melihat kami di jendela, mereka tanya gitu, oh how much, berapa gitu harganya minuman ini gitu kan. Karena mereka pikir kan kami menjual gitu ya minuman dan juga cookie. Tapi kami bilang enggak, that's for free, that's for you. And mereka bilang tidak ada di Belanda segala sesuatu free, semua bayar gitu ya. Jadi itu juga membuka kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa ini gratis gitu? Kenapa kok kalian sangat mengasihi kami seperti itu ya? Jadi kesempatan-kesempatan itulah yang kami pakai gitu. Dan kami memang berdoa untuk orang-orang tertentu yang ditaruh Tuhan di dalam hati untuk kami dekati gitu. Jadi sebelum kami melakukan outreach, biasanya terlebih dahulu kami melakukan debrief gitu ya. Jadi debrief itu selalu bukan kita bertanya macam-macam ya, tapi kita selalu tanya seperti Leo tadi waktu membuka podcast ini ya, bertanya kepada saya, how are you doing gitu kan. Jadi itu pertanyaan utama yang kami tanyakan, karena kalau saya atau tim dari Clef mungkin mereka bilang, oh saya pusing karena banyak masalah, saya malam tadi tidak tidur, or bahkan saya ada mimpi buruk gitu ya, mimpi seksual dan lain sebagainya. Karena itu sering kali kan seperti itu gitu di Amsterdam. Jadi kami akan berdoa lagi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Seperti saya bilang tadi, itu value, salah satu value dari YWAM itu adalah mendengar suara Tuhan. Jadi kami akan bertanya dengan Tuhan, Tuhan boleh nggak orang ini pergi ke window? Karena kami tidak mau ada celah dari si jahat untuk melakukan serangan balik kepada kita. Jadi kita selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Kalau tidak seperti itu ya sulit gitu ya bagi kita untuk pergi ke window. Seperti itu. Jadi lewat relasi yang kita bangun,
akhirnya kita dapat lebih jauh gitu ya melakukan outreach ini. Jadi seringkali kami selalu ada hospitality gitu ya. Jadi kami selalu undang mereka makan malam, or brunch, or breakfast seperti itu ya. Jadi kami undang mereka, nanti mereka ulang tahun, kami datang ke rumahnya, atau mereka butuh pertolongan. Misalnya kemarin seumur hidup saya nggak pernah ngecat gitu ya, ngecat rumah gitu kan, ngecat dinding gitu loh. Tapi ada salah satu wanita yang dia pindah rumah gitu kan, dan dia perlu pertolongan. Akhirnya kami tolong dia gitu untuk ngecat. Jadi lewat hal-hal yang kecil itu mereka bisa melihat kasih Yesus dalam diri kita. Bahwa kita tidak jadikan mereka sebagai target pelayanan kita. Kita mau supaya orang lain lihat kita sukses gitu ya. Bukan seperti itu gitu. Tapi kita memang murni. Kita melihat mereka sebagai teman kita gitu. Kita menemani pergumulan mereka, kita bantu mereka waktu mereka butuh pertolongan. Jadi itu yang kami lakukan. Karena saya percaya gitu bahwa buah daripada sebuah pelayanan itu kan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagian kita perlu taat kepada Tuhan gitu. Jadi kami selalu bantu mereka pindah rumah, atau banyak mereka kan depresi ya, mereka depresi, trauma dan lain sebagainya. Jadi kami seringkali menolong mereka juga misalnya untuk buat laporan pajak dan lain-lain gitu ya. Jadi itu bagian-bagian yang kami lakukan, bahkan juga menemani mereka ke dokter gitu ya. Karena mereka itu sulit berfungsi gitu ya pikirannya. Jadi mereka tidak ada keteraturan di dalam hidup kan. Mereka nggak tahu misalnya harus bangun jam berapa ini. Jadi benar-benar chaos gitu ya, karena seluruh hidupnya itu kan hanya di prostitution gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi gitu ya kehidupan keseharian. Gitu. Itu berarti salah satu challenges ya. Ya betul. Untuk mental health juga ya. Ya betul sekali. Ya jadi memang kami juga kan kita memikirkan untuk menolong mereka secara holistik ya. Jadi kita bukan hanya fokus kepada keselamatan jiwa mereka. Waktu kita bicara tentang Yesus gitu ya, mereka sudah selamat. Tapi kita juga memikirkan kehidupan mereka setelah mereka selesai menerima Yesus gitu kan. Jadi kita mikirkan juga bagaimana mempersiapkan mereka, menolong mereka untuk mendapat pekerjaan yang baru. Dan untuk itu gitu sejak pandemi kami bekerja sama dengan dengan salah satu organisasi non-profit untuk menolong mereka diperlengkapi untuk bekerja di Horeca ya, dari hotel, cafe, restoran gitu. Kemudian kami juga ada sekolah yang second level school, itu kita sekolah komputer, dan yang terbaru kami running master class dengan tema starting your own business gitu. Jadi kami memang tolong mereka ke sana, tapi seperti yang Leo katakan tadi, memang banyak dari mereka butuh psikiater, butuh psikolog. Jadi kami mendorong mereka atau memfasilitasi mereka untuk bisa mencarikan psikolog Kristen gitu ya, psikolog yang mengerti akan kebenaran firman gitu, karena mereka memang perlu ditolong. Dan salah satunya juga mereka seringkali juga perlu minum obat ya. Jadi medical help itu juga kita temani seperti itu. Ini harus kembali lagi ya, perception about mission ini harus diperbaiki mungkin ya, karena kayak saya sempat bertemu dengan orang-orang yang melihat orang lain itu yang belum mengenal Tuhan sebagai target gitu, kayak sales dong ya, kayak sales gitu. Dan mereka merasa mungkin sebutannya prominent ya, atau merasa lebih hebat gitu ya, ketika mereka itu bisa jangkau banyak orang seperti itu ya. Wah, itu sebenarnya persepsi misi yang salah. Dan juga misi juga memang betul soal relationship ya, tapi juga ada sesuatu yang dibawa gitu ya. Tadi seperti coffee itu, atau sebenarnya coffee dan juga snack-snack gitu tuh sebagai ini ya, seperti mengantar ya, untuk bahasanya itu, mediator. Untuk masuk mediator ya, untuk sebagai mediator untuk masuk ke pesan Injilnya gitu. Berarti yang primer itu sebenarnya bukan coffee ini, ya. Yang primer itu sebenarnya yaitu tadi build relationship sama untuk memberitakan Injil itu sendiri. That's right. Ya, gitu. Jadi ini juga harus persepsi misi juga yang harus dibenarkan juga, karena
Ada orang yang melihat misi itu hanya sekedar kita datang ke desa gitu ya, lalu kasih beras, lalu bawa snack makan gitu. Bukan cuma itu ya, misi juga soal building relationship, lebih holistik lah. Misi itu harus holistik ya. Apakah misi itu menurut kakak misi itu memang harus holistik, atau misi itu sebenarnya ya datang aja ke ini lalu ngomong-ngomong mereka terima Tuhan Yesus terus udah selesai gitu? Ya, jadi itu salah satu perjalanan saya juga untuk mengerti tentang penginjilan yang diinginkan Tuhan seperti apa. Karena dulu saya seringkali, misalnya seperti di Amsterdam gitu ya, kita pergi ke Dam Square namanya. Jadi itu di tengah-tengah kota gitu ya. Kemudian kita banyak melakukan street evangelism. It doesn't mean that street evangelism is not right. Jadi of course, kita perlu latihan penginjilan. Jadi mungkin kita perlu mendorong diri kita untuk berani untuk menginjili kan. Jadi bukan berarti juga itu salah gitu loh. Jadi kita bisa lakukan itu gitu, tapi terus-menerus kita lakukan itu, nanti Tuhan sendiri akan bicara kepada kita gitu ya. Seperti apa yang saya alami gitu. Tuhan terus memurnikan motivasi pelayanan saya, Tuhan terus memurnikan hati saya untuk melihat orang-orang yang Tuhan rindukan untuk mengenal Dia gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya pada saat idealnya gitu ya, pada saat kita menginjili, kita perlu memikirkan follow up seterusnya daripada orang ini. Jadi mungkin kita bisa link mereka dengan sebuah gereja atau teman-teman yang bisa melakukan discipleship untuk orang ini. Baru kemarin saya baru menginjili seseorang. Dia sudah terima Yesus di Solo ini ya. Kemudian saya bilang kepada dia, apakah kamu mau ditolong lebih lanjut? Dia bilang ya. Nanti saya akan link kamu dengan seseorang gitu. Jadi sementara saya masih mengerjakan itu gitu. Jadi bukan berarti itu membatasi saya untuk tidak memberitakan Injil. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, ini bagus juga Leo bertanya seperti itu kan. Mungkin pada saat kita baru pertama kali ketemu dengan orang, tapi orang ini kan sudah lapar. Sudah haus tentang Tuhan, ya kan? Berarti dia sudah ready untuk terima kebenaran Injil. Jadi berarti kita kan bisa langsung bisa sharing Injil. Nggak perlu build relationship lebih jauh gitu, karena orangnya sudah lapar kan? Karena orangnya sudah bertanya gitu kan tentang itu. Atau mungkin kita sedang mengunjungi orang yang sakit sekarat udah ya, kan nggak perlu build relationship, udah mati duluan nanti kan? Jadi kan kita bisa siap untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan bilang kan, siap atau tidak siap gitu. Kita harus siap, untuk memberitakan Injil. Berarti kita harus lihat konteksnya juga gitu ya. Betul. Disesuaikan dengan konteks seperti itu. Nah, tadi kan salah satu tantangannya itu mental health gitu ya. Berarti termasuk tadi itu juga yang di awal itu kita cerita soal LGBTQ gitu ya. Kekristenan di sana juga berarti banyak gereja di sana juga berarti ada yang kita sebut sebagai liberal theology gitu ya, liberal theology ya. Di mana ini berbeda dengan liberalisme ya. Soal teologi pembebasan ya. Ini bagaimana orang ini melihat mensekulerkan ya kalau saya mau bilang ya. Bahkan liberal theology juga cenderung untuk melepaskan keilahian Yesus malah ya, dan juga menginterpretasi Alkitab dengan cara yang berbeda supaya yang budaya-budaya di sekitar gereja ini bisa diterima. Salah satunya itu adalah LGBTQ gitu ya. Itu salah satu tantangannya, betul ya itu ya? Iya, betul sekali, karena memang seperti di negara-negara Eropa hari ini kan mereka sudah bilang ya, mereka tidak boleh bilang she atau he. Nanti selepas mereka tumbuh jadi dewasa atau sudah mengerti tentang konsep gender gitu ya, nanti mereka sendiri akan menentukan mereka mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Jadi sudah sedemikian mengerikan dan parahnya begitu ya situasi hari ini gitu loh. Karena mereka orang tua lebih banyak ya itu hak asasi anak-anak. Bukankah orang tua harus mengajar anak, mengarahkan anak? Jadi saya selalu campaign atau ya saya selalu bersuara kepada orang-orang di Eropa gitu. Kenapa? Kembali lagi, bukan hanya Eropa, kemanapun saya pergi saya selalu bilang, kenapa gitu kita tidak memperkenalkan Alkitab itu sejak awal? Karena hari ini seperti Leo bilang tadi, liberalism theologies gitu.
Jadi mereka tidak lihat Alkitab lagi sebagai satu-satunya kebenaran mutlak gitu kan dalam kehidupan mereka. Jadi tantangannya sangat besar sekali gitu, dan mulai dari generasi-generasi yang coba dirusak oleh si jahat sejak awal gitu. Bahkan didoktrin seperti itu gitu, dan dilegalkan dan diokekan oleh orang tua. Bayangkan gitu, sampai sedemikian gitu. Tapi terlepas daripada itu juga yang saya lihat di sana gitu ya, mereka masih shake hands dengan the devil gitu ya. Jadi mereka masih mereka pergi ke gereja, tapi mereka masih tinggal dengan partner dan tidak ada ikatan pernikahan dan seterusnya gitu ya. Jadi sungguh sangat menyedihkan kondisi seperti itu, dan memang untuk itulah gitu ya. Tadi Leo sudah bilang ya, siapa yang mau pergi ke Belanda atau bisa bermisi karena butuh banyak orang yang untuk bisa misi ke sana. Yang memang attention saya dari dulu tuh emang lebih ke arah sekularisme ya. Kalau di Indonesia memang itu kebanyakan rata-rata itu yang orang-orang seperti saya maksudnya. Mereka fokusnya lebih ke ini ya, kaum M. Tahu ya? Kaum M gitu ya. Tapi kalau saya pribadi memang dari dulu entah kenapa saya tuh tertarik untuk lebih banyak berinteraksi dengan yang berkaitan dengan sekularisme, termasuk liberal theology, termasuk juga LGBTQ, dan salah satu juga ateisme, gitu ateisme juga. Apa di sana juga yang salah satu tantangan juga itu yang dilayani juga itu ya para ateis ya. Apakah cukup banyak jumlah ateis di sana juga? Oh, banyak sekali yang ateis. Tapi memang karena kan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa kan kita tahu ada kekosongan di dalam diri manusia yang perlu dipenuhi, dan itu hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan gitu kan. Betul. Jadi begitu banyaknya hari-hari ini orang-orang di Belanda itu yang mencari spiritualitas gitu ya. Jadi mereka misalnya cenderung kepada Buddha, cenderung kepada ajaran-ajaran lain gitu ya, yang bisa memuaskan spiritualitas mereka. Nah, tetapi memang ada beberapa orang juga. Jadi sekarang saya lihat perkembangannya seperti itu gitu, banyak kepada Buddha gitu ya. Seperti itu. Tapi memang betul masih banyak orang yang ateis yang memang tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, betul. Itu ya salah satu tantangan di sana. Iya, betul. Ateisme ya. Oke. Mungkin nanti kita lihat lah. Karena saya sekarang juga sedang, apakah di YWAM juga ada kayak digital minister juga? Oh iya, ada. Ada ya? Oh, oke. By the way, ini juga ada street preacher juga ya nggak di sana ya? Kalau di street preacher ya? Iya, street preacher biasanya ya pribadi-pribadi mau lakukan sesuatu, mereka bawa kayak toa gitu ya, tapi bukan toa sih, semua speaker ya, terus mereka di jalan-jalan bertobat gini-gini. Nah, itu maksudnya di accept ya, itu legal ya untuk di sana. Karena hak asasi manusia ya, siapapun dari agama manapun silahkan lakukan apapun. Jadi seperti saya bilang tadi, ada namanya Dam Square, jadi itu tempat kumpul orang-orang gitu ya. Di sana seperti balai kotanya gitu ya, itu besar sekali. Jadi semua outreach terpusat di situ. Outreach dari Hindu, outreach dari Buddha, outreach dari Kristen, outreach dari Muslim, semua ngumpul di situ. I see. Jadi di sana. Jadi terserah orang gitu ya. Dan karena mereka mereka sangat open untuk segala sesuatu gitu ya. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Tapi tentu mungkin kalau yang sesuatu yang sedikit besar itu ada perlu izin dan seterusnya. Oh gitu, oke. Tapi kalau street evangelism, no problem. Ya, itu lebih bebas ya untuk melakukan evangelisasi di Belanda ya. Bukan di Belanda, di Europe ya? Ya, di Europe. Across Europe ya? Masuk Inggris juga ya? Ya, betul. Kalau di Inggris sendiri tantangannya apa ya? Saya kira tantangannya juga sama seperti negara-negara Eropa pada umumnya, sama seperti di Belanda gitu. Ya. Karena memang orang pergi ke gereja, tetapi
ada pemisahan-pemisahan seperti yang Leo katakan tadi itu. Sekularisme jauh lebih tinggi gitu ya. Oke. Jadi memang segala sesuatu dipisahkan daripada firman Tuhan. Yes. Oke, hari Minggu datang ke gereja, hari Senin sampai hari Sabtu ya udah terserah. Whatever you want, you know, party, climbing or whatever ya. Seperti itu gitu. Jadi transformasi atau pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang memang menjadi doa bagi setiap kami gitu, bahwa semakin orang kenal Tuhan, semakin hidupnya benar kan, itu di hadapan Tuhan. Yang belum menikah segera menikah gitu kan, yang sudah punya anak sampai 2-3 anak sudah sampai besar-besar gitu, tapi belum ada ikatan pernikahan dan seterusnya. Oh iya, betul sekali. Oke Kak, kalau gitu terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Yes. Ya, semoga ini juga bukan hanya memberi informasi ya, siapa tahu teman-teman, para penonton di rumah juga, bukan cuma di rumah ya, di mana aja ya, mungkin tergerak gitu ya untuk ikut pelayanan misi gitu ya ke Belanda. Entah itu mendukungnya kan nggak cuma harus ke sana ya, bisa dengan cara dukungan yang lain bisa juga ya, entah itu mendoakan gitu ya, atau mungkin juga secara dana gitu ya, bisa juga ya. Ya, tapi jangan dikirim ke rekening saya ya. nanti beda cerita itu nanti. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih banyak untuk mau datang ke tempat ini jauh-jauh dari Belanda ya. Sama-sama. Nanti next time kita ketemu lagi, siapa tahu ada waktu nanti mungkin dengan topik yang berbeda lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali minggu depan, kita juga akan tetap ada Pak Choi ya, podcast GKI Choi Dan. See you. Duh.